Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmawati dari kelas B Prodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan atau proses pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan yaitu jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan nantinya akan diproses dengan melalui cara mekanik maupun kimiawi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses pencernaan makanan secara mekanik, lalu yang kedua ada proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan cara gerakan seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, atau meremas makanan. Pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ-organ pencernaan. Urutan organ pencernaan itu dimulai dari yang ke-1 ada mulut, yang kedua ada laring atau esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada pankreas hati atau empedu, yang kelima ada usus halus, yang keenam ada usus besar, lalu yang terakhir ada anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulai proses makanan. Ini dikarenakan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Fungsi gigi itu menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja. Enzim amilase akan menguraikan kandungan fatty atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua ada faring atau esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, menyimpan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, serta menghasilkan getah empedu. Selanjutnya ada kantung empedu yang berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Yang terakhir itu ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat. Yang keempat ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin dan asam klorida.
Pepsin merupakan enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, sedangkan asam klorida yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada fungsi lambung. Fungsi lambung itu yang pertama untuk mencerna protein, lalu yang kedua ada menyimpan makanan selama 2-5 jam, serta mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung setelah melalui pencernaan di lambung. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian nih, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama ada duodenum. Duodenum itu usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim meltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Selanjutnya ada jejunum dan ileum. Jejunum itu usus kosong dan ileum itu usus penyerapan. Sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi oleh villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Lalu selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kolon sebagai tempat pemadahan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Lalu yang terakhir ada umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Yang terakhir yaitu ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau feses.